Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi yang ke-8 ini saya kembali membahas isi dari hasil review buku dalam program mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Thomas Mauritius Jo, nomor induk mahasiswa saya 162303. Kali ini dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Disarankan kepada teman-teman sekalian untuk memahami isi dari sebuah buku, sebaiknya teman-teman membacanya secara keseluruhan, karena suasana membaca buku secara keseluruhan lebih terasa manfaatnya daripada mendengarkan hasil review buku dalam bentuk video seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan buku ini. Buku yang berjudul tentang Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial. Dalam makroekonomi output dan lembaga pekerjaan, state of the art secara implisit dianggap sudah ada. Namun, dalam jangka yang panjang, hal itu jelas berubah dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif. Proses barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini mengeksplorasi berbagai aspek dari dampak perubahan dalam pekerjaan. Yang paling berkelanjutan sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi untuk mengakui kemungkinan pengangguran setelah adanya teknologi yang masuk dalam beberapa tahun ini. Prioritas orang yang akan mengharapkan percepatan dan pertumbuhan teknis akan muncul pengangguran yang lebih tinggi. Namun, pertumbuhan produktivitas melambat sejak tahun 1973 di dunia barat dan menimbulkan tanda tanya yang cukup besar. Namun, dalam tanda tanya mempertimbangkan apakah keajaiban produktivitas terjadi di Inggris selama kurun waktu tahun 1980-an. Bisa jadi berpendapat bahwa apapun kinerja ekonomi selama ini, efek penuh teknologi informasi belum dirasakan. Yang terpisahkan adalah dikhususkan untuk sejumlah survei tentang penggunaan TI secara saat ini, dan diharapkan perubahan teknis ini adalah faktor utama yang menyebabkan perpindahan awal pekerjaan. Meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan spontan dan selaras. Saat pengangguran meningkat, bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan perhatian dari pemerintah. Sejumlah analisis statistik mencoba untuk membedakan antara struktural dan kekurangan pemerintahan dalam pengangguran, dan beberapa di antaranya ditinjau secara singkat. Hasilnya adalah ambigu, tetapi ada suatu ketidakcocokan, yaitu antara berbeda wilayah ekonomi Inggris yang telah bertahan begitu lama dikejar dengan lebih detail. Selain menggambarkan pekerjaan masa lalu, pertimbangan apakah ada kebijakan yang mungkin mengarah pada lebih seimbang pekerjaan dan untuk menurunkan pengangguran. Perbaikan umum untuk hampir tiap jenis ketidakcocokan adalah file kebutuhan untuk pelatihan dan pelatihan ulang laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan pertama dan untuk dipekerjakan kembali setelah hilangnya pekerjaan yang cukup lama. Yang berikutnya, upah yang dipertanyakan. Dalam sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua di antaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, tingkat pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak akan terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang dan upah real. Kemudian bergantung pada bagaimana harga kemudian berperilaku. Dari bagaimana pertama ini mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional. Hubungan kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah
upah yang signifikan bagi Inggris tidaklah terlalu nyata, tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar dan ada pekerjaan penuh atau pengangguran. Akibatnya, pemerintah semakin menggunakan kebijakan siap konsekuensinya adalah pengangguran yang lebih tinggi dengan harapan dapat mengekang upah inflasi. Mengeksploitasikan alternatif kebijakan yang mana telah disarankan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Subsidi upah telah diusulkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dalam beberapa konteks. Di antaranya adalah gagasan bahwa tujuan devaluasi dapat dicapai tanpa memprovokasi efek knock-on klaim upah nominal. Pembagian keuntungan memiliki waktu yang lama dan hingga saat ini sejarah tidak dibedakan tetapi telah menjadi model lagi sebagai hasil dari argumentasi kuat dari Weizmann bahwa akan menjadi penangkal yang kuat untuk strategi inflasi. Dalam bagian ini, mengeluas status teoritis sebagai serta pengalaman banyak di negara-negara tentang kebijakan pendapatan. Mereka sudah sangat ketinggalan zaman di Inggris pada tahun 1980-an, tetapi sejak sosialisasi alternatif untuk masalah yang mereka ciptakan untuk dipecahkan sejauh ini di Inggris, bagaimanapun juga terbukti tidak memiliki kemungkinan bahwa masa depan pemerintah mungkin mendapati diri mereka sebagai memulai hal yang sulit untuk dijalankan. Dalam banyak kasus, itu adalah tujuan kebijakan yang berubah bergerak jauh dari pemeliharaan pekerjaan ke penahanan inflasi. Kerentanan di Inggris membuat ekonomi terhadap inflasi upah nominal yang terlalu tinggi untuk kenyamanan masuk kompetisi internasional. Hubungan antara perilaku ekonomi dan tujuan kebijakan adalah salah satu tema yang diangkat dalam bagian yang akan datang. Yang juga dibahas adalah siklus elektoral, terkadang disebut siklus bisnis politik. Ini mengarah pada diskusi yang lebih luas tentang interaksi antara ekonomi dan politik dalam konteks di Inggris dan untuk sejauh mana kebijakan yang menuntut ekonomi memungkinkan diterjemahkan ke dalam tingkat tindakan politik. Kesimpulannya dicapai di saat tentang kebijakan ketenagakerjaan harus tunduk pada kendala yang mungkin terjadi dipaksakan oleh keterpurukan di antara satu sisi dan komitmen internasional terutama untuk komunitas Eropa di sisi yang lain. Yang berikutnya, keuntungan teknis dan produktivitas. Sudah pasti secara luas diyakinkan bahwa perubahan teknis telah semakin cepat sejak Perang Dunia Kedua. Yang paling pertama ada tumpukan ide dan metode yang dikembangkan untuk perang yang dapat diterapkan untuk perdamaian serta tujuan dari perdamaian tersebut. Lalu ada kemajuan spektakuler dalam dunia industri kimia termasuk pembuatan sejumlah material baru. Dari tahun 1960 dan seterusnya, file teknologi mikroelektronika yang baru, terutama komputer, menjadi sangat penting. Semua ini akan membuat orang mengharapkan produktivitas itu, output per orang yang dipekerjakan akan meningkat kemungkinan dengan percepatan penilaian. Dan ini bagaimana banyak negara itulah yang menjadi temuan dari Jones pada tahun 1976 diterbitkan angka untuk tingkat rata-rata terutama peningkatan output per orang yang digunakan untuk seluruh perekonomian dan manufaktur berturut-turut pada periode 1955 sampai 1960-an. Untuk beberapa periode ini terjadi pencepatan pertumbuhan produktivitas untuk 5 besar Eropa yaitu anggota asli EEC, Prancis, Jerman, Italia, Belgia, dan Belanda, serta Austria, dan Inggris Raya, baik untuk total output maupun untuk manufaktur lainnya. Untuk akselerasi berkelanjutan ke periode keempat yaitu pada tahun 1969
sampai 1973. Untuk United Kingdom di kedua seri di Austria, dan total output perorangan bekerja, tetapi penurunan di kedua seri untuk 5 besar dan masuk manufaktur untuk Austria. Sebaliknya, di Amerika Serikat menunjukkan cukup banyak hal profil pertumbuhan produktivitas yang berbeda pada periode pasca perang sampai dengan awal tahun 1970-an. Denison pada tahun 1985 telah membuat suatu pemikiran nasional akuntan pendapatan per orang yang dipekerjakan, dalam hal ini dengan harga yang konstan, dan berpendapat potensial per orang yang dipekerjakan sebuah konsep yang direncanakan untuk menghilangkan waktu singkat siklus perubahan produktivitas. Dalam 5 tahun berkisaran dari tahun 1948 sampai 1953, keduanya pertumbuhan produktivitas lebih dari 2 kali lipat ekuivalen tarif tahun untuk periode tahun 1929 sampai 1941. Tetapi dalam 2 dekade berikutnya, antara tahun 1953 sampai 1964 dan tahun 1964 sampai 1973, kedua tingkat itu turun meskipun masih tetap di atas tingkat sebelum perang, dan mereka terus jatuh ketika terjadinya hal yang negatif. Oke, baik, terima kasih. Sekian hasil review buku yang ke-8 ini. Saya ucapkan limpah terima kasih.